Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang asal-usul bumi dan makhluk hidup. Sebelum materi lebih lanjut, silakan like dan subscribe video ini bagi yang belum ya. Bumi terbagi menjadi 4 masa. 1. Masa Arkaikum. Masa Arkaikum adalah masa yang tertua. Masa ini terjadi sekitar 2,5 juta tahun yang lalu. Pada masa ini, bumi masih berupa gumpalan bola gas dan kulit bumi masih dalam proses pembentukan. Pada masa ini, temperatur bumi sangatlah tinggi, sehingga belum ada tanda-tanda kehidupan. Masa kedua adalah masa Paleozoikum. Masa Paleozoikum terjadi sekitar 500–245 juta tahun yang lalu. Masa ini disebut dengan zaman primer karena pada masa ini awal kehidupan mulai terbentuk. Kondisi bumi pada masa ini sudah mulai stabil, meskipun sebenarnya belum sepenuhnya seperti itu. Temperatur bumi berangsur-angsur mulai mendingin dan mulai terlihat tanda-tanda kehidupan. Masa ini dikenal pula dengan kehidupan bawah lautnya. Salah satu makhluk yang hidup pada zaman ini adalah makhluk bersel satu atau biasa disebut dengan mikroorganisme. Pada masa ini juga muncul sejenis ikan tak berahang dan juga hewan amfibi. 3. Masa Mesozoikum. Zaman Mesozoikum lamanya sekitar 186 juta sampai 252 juta tahun yang lalu. Pada masa ini dinosaurus mulai muncul dan berkembang dengan pesat. Zaman Mesozoikum terbagi menjadi 3. Yang pertama, zaman Triasik, yang kedua, zaman Jurasik, dan yang ketiga, zaman Kretaseus. Hal ini didasarkan pada jenis dinosaurus yang ada pada masa itu. Pada masa ini juga hidup gajah purba atau mamut. Di akhir zaman Kretaseus terjadi peristiwa kepunahan dinosaurus secara besar-besaran. Teori yang diduga kuat mengakibatkan punahnya dinosaurus ini adalah jatuhnya meteor di bumi. Peristiwa punahnya dinosaurus di bumi ini mengakibatkan berakhirnya masa Mesozoikum. Di akhir masa ini juga mulai muncul jenis mamalia atau hewan menyusui. 4. Masa Neozoikum. Masa Neozoikum terdiri menjadi 2 zaman. Yang pertama, zaman Tersier. Zaman Tersier berlangsung sekitar 6 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini sudah muncul jenis primata seperti kera. 2. Zaman Kuarter. Zaman Kuarter terbagi menjadi 2 kala. Yang pertama, kala Pleistosen, di mana pada masa ini manusia purba pertama sudah muncul. Yang kedua, zaman atau kala Holosen. Kala Holosen manusia sudah berkembang dengan sempurna. Bentuknya Kepulauan Indonesia. Pergerakan lempeng tektonik memberi pengaruh paling besar terhadap terbentuknya Kepulauan Indonesia. Secara geografis, Indonesia dibentuk oleh 3 lempeng, yakni lempeng Asia, Eurasia, dan Pasifik. Di dalam paru bumi terjadi aktivitas magma, salah satunya adalah pergerakan lempeng. Pergerakan ini kemudian bertemu pada zona tumbukan yang disebut zona subduksi.
Pembentukan zona subduksi kemudian membuat daratan menjadi terpecah-pecah. Terpecah, bergeser, dan menjadi sebuah pulau tersendiri. Salah satu contohnya adalah Pulau Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Dahulunya merupakan satu kesatuan. Namun, karena adanya pergerakan lempeng, secara bertahap pulau-pulau tersebut mulai terpisah hingga menjadi pulau seperti yang kita ketahui saat ini. Pulau-pulau tersebut bergeser selama berjuta-juta tahun yang lalu. Asal-usul manusia Indonesia. Manusia Indonesia berdasarkan beberapa teori para ahli berasal dari berbagai wilayah. Menurut teori Nusantara, manusia purba di Indonesia berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Menurut teori Yunan, manusia purba di Indonesia berasal dari Yunan atau Cina Selatan yang datang ke Indonesia. Menurut teori Afrika, manusia purba pertama berasal dari Afrika. Teori ini nyatanya tidak bisa dibenarkan karena manusia purba di Indonesia pertama adalah Meganthropus, dan Meganthropus sudah mendiami Indonesia semenjak 1,9 juta tahun yang lalu. Sedangkan manusia Afrika baru muncul sekitar 200.000 tahun yang lalu. Jenis-jenis manusia purba di Indonesia. 1. Meganthropus. Meganthropus biasa disebut dengan Meganthropus paleojavanicus, yang berarti manusia besar atau manusia raksasa dari Jawa. Ciri-ciri sesuai dengan gambar Pithecanthropus. Pithecanthropus biasa disebut dengan Pithecanthropus erectus, yang artinya manusia kera yang berjalan tegak. Manusia ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 3. Manusia Homo. Manusia jenis Homo salah satunya adalah Homo soloensis, dan yang paling sempurna adalah Homo sapiens. Homo sapiens merupakan manusia yang memiliki kecerdasan yang lebih baik dibandingkan dengan manusia sebelumnya. Sekian pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan terkait materi yang belum dipahami, silakan berkomentar di Google Classroom ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Terima kasih.